Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta. Pada malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang risiko suku bunga 2. Kelompok kami termasuk saya sendiri, Andi Audi Nur Alifah, dengan NIM 202012111058. Perkenalkan, saya Namaskar Kirana dengan NIM 2020-12-11039. Perkenalkan, nama saya Michaela Revalina Susedi dengan NIM 2020-12-11041. Perkenalkan, nama saya Rizky Widiana Kirani dengan NIM 2020-12-11043. Saya Elizabeth Felicia dengan NIM 2020-1132-032. Yang pertama di sini ada table of content, yaitu ada pendahuluan, kedua ada durasi pengantar sederhana, ketiga ada formula umum durasi, yang keempat ada fitur durasi, yang kelima ada arti ekonomi dari durasi, yang keenam ada risiko durasi dan suku bunga, ketujuh imunisasi dan perkembangan regulasi, dan yang terakhir ada kesulitan dalam menerapkan model durasi. Next. Bab pertama itu ada pendahuluan. Next. Seperti disebutkan, kelemahan model repricing adalah ketergantungannya pada nilai buku daripada nilai pasar aset dan liabilitas. Wait. Maaf, ada kesalahan teknis. Saya lanjutkan. Seperti disebutkan, kelemahan model repricing adalah ketergantungannya pada nilai buku daripada nilai pasar aset dan liabilitas. Memang di sebagian besar negara, laporan keuangan melaporkan neraca mereka dengan menggunakan akuntansi nilai buku. Metode ini mencatat nilai historis sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan kewajiban yang dijual. Sebagai contoh, untuk bank-bank Amerika Serikat, aset investasi yaitu yang diharapkan akan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar nilai buku, sedangkan aset yang diharapkan akan digunakan untuk diperdagangkan, sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas yang tersedia untuk dijual, dilaporkan menurut nilai pasar. Satu pencatatan nilai pasar berarti bahwa aset dan liabilitas dinilai kembali untuk mencerminkan kondisi pasar saat ini. Jadi jika obligasi kupon tetap telah dibeli dengan harga 100 US dollar per 100 US dollar dari nilai nominal dalam lingkungan suku bunga rendah, kenaikan suku bunga pasar saat ini mengurangi nilai sekarang dari arus kas dari obligasi ke investor. Kenaikan seperti itu juga mengurangi harga, katakanlah menjadi 97 US dollar, di mana obligasi dapat dijual di pasar sekunder hari ini. Artinya,
Pendekatan akuntansi nilai pasar mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan kewajiban jika portofolio LK akan dilikuidasi pada harga sekuritas saat ini dan bukan pada harga saat aset dan kewajiban. Praktik menilai sekuritas pada nilai pasarnya ini disebut sebagai penandaan ke pasar. Kami membahas nilai buku versus akuntansi nilai pasar dan dampak penggunaan metode alternatif dalam mengukur nilai FI secara lebih rinci di bab ke-20. Terus pencatatan nilai pasar berarti bahwa aset dan liabilitas dinilai kembali untuk mencerminkan kondisi pasar saat ini. Next. Dalam bab kedua tentang pengukuran risiko suku bunga ini, kami menyajikan model pengelolaan risiko suku bunga berbasis nilai pasar, yaitu ada model duration gap. Kami menjelaskan konsep durasi dan melihat bahwa durasi dan jeda durasi adalah ukuran yang lebih akurat dari exposure risiko suku bunga FI daripada model jeda repricing yang dijelaskan di bab 8. Berbeda dengan model gap repricing, gap durasi mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi jatuh tempo aset dan kewajiban LK. Nilai pasar dan distribusi jatuh tempo aset dan kewajiban LK. Selanjutnya, kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat pengaruh pada neraca LK serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran risiko suku bunga FI yang lebih komprehensif. Akibatnya, regulator semakin berfokus pada model ini dalam menentukan tingkat cadangan modal yang sesuai untuk LK yang terekspos risiko suku bunga. Kelompok kami memulai bab ini dengan menyajikan aritmatika dasar yang diperlukan untuk menghitung durasi aset atau liabilitas. Kemudian kami menganalisis arti ekonomi dari angka yang kami hitung terlambat untuk durasi. Angka ini yang mengukur umur rata-rata aset atau liabilitas juga memiliki arti ekonomis sebagai sensitivitas suku bunga atau elastisitas bunga dari nilai aset atau liabilitas tersebut. Selanjutnya, kami menunjukkan bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi FI terhadap risiko suku bunga. Terakhir, kami memeriksa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca LK dunia nyata. Isu-isu yang lebih maju terkait dengan masalah-masalah ini disajikan dalam lampiran di akhir bab ini. Next. Selanjutnya ada durasi pengantar sederhana. Next. Durasi pengenalan sederhana yaitu durasi adalah ukuran sensitivitas suku bunga aset atau liabilitas yang lebih lengkap daripada jatuh tempo karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran semua arus kas serta jatuh tempo aset atau liabilitas.
Pertimbangkan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pembayaran wajib setengah dari pokok 100 US dollar pada akhir 6 bulan dan setengah lainnya pada akhir tahun. Pinjaman tersebut dibiayai dengan CD 1 tahun yang membayar bunga 15% per tahun. Secara teknis, durasi adalah waktu rata-rata yang tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman dengan menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima atas pinjaman. CV 1/2 adalah 50 US dollar, janji pembayaran pokok ditambah 7,50 US dollar, janji pembayaran bunga, atau 100 dolar dikali 1/2 dikali 15%, yang diterima setelah 6 bulan. CV1 adalah arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan sama dengan pembayaran pokok kedua yang dijanjikan sebesar 50 US dollar ditambah bunga yang dijanjikan sebesar 3,75 dolar dalam kurung 50 dolar dikali 1/2 dikali 15%. Untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini, kita harus menempatkannya dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi karena pokok atau bunga 1 dolar yang diterima pada akhir tahun bernilai lebih rendah bagi FI dalam hal nilai waktu uang daripada pokok atau bunga 1 dolar yang diterima pada akhir 6 bulan. Asumsikan bahwa suku bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun. Kami menghitung nilai sekarang atau PV dari dua arus kas CV yang ditujukan. Next. Jadi, meskipun jatuh tempo pinjaman adalah 1 tahun, durasinya atau umur rata-rata dalam arus kas hanya 0,7326 tahun. Jangka waktunya kurang dari jatuh tempo pinjaman karena dalam nilai sekarang, 53,49% dari arus kas diterima pada akhir setengah tahun. Perhatikan bahwa durasi diukur dalam tahun sejak kami menimbang waktu atau T, di mana arus kas diterima dengan kepentingan nilai sekarang relatif dari arus kas X1/2, X1 dan lain-lain. Jadi hanya ketika semua arus kas dibatasi pada satu pembayaran pada akhir periode tanpa arus kas intervening, barulah durasi jatuh tempo sama. Secara teknis, durasi adalah waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman dengan menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Contoh ini juga mengilustrasikan bahwa meskipun jatuh tempo pinjaman dan simpanan sama-sama 1 tahun, dan dengan demikian selisih jatuh tempo adalah 0. Selisih durasi adalah negatif. Next. Formula umum durasi. Next. Anda dapat menghitung durasi atau durasi Macaulay 2 untuk setiap sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun dengan menggunakan rumus umum tersebut.
dinamakan setelah seorang ekonom yang termasuk orang pertama yang mengembangkan konsep durasi, di mana D itu adalah durasi diukur dalam tahun, CFT adalah arus kas yang diterima dari sekuritas pada akhir periode T, N adalah periode terakhir di mana arus kas diterima. DFT adalah faktor diskonto atau sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus R tutup kurung T, di mana R adalah hasil tahunan atau tingkat suku bunga saat ini di pasar. Untuk Y, N, Y, T sama dengan 1 adalah tanda penjumlahan untuk penjumlahan semua suku dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan N. PVT, nilai sekarang dari arus kas pada akhir periode T yang sama dengan CFT dikali DFT. Next. Oh, ini udah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Michaela Revalina. Asumsi utama dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur jangka waktu suku bunga adalah datar dan ketika suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya, persamaan tidak mengasumsikan risiko gagal bayar. Perhatikan bahwa penyebut dari persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas yang di pasar yang efisien akan sama dengan harga pasar sewa saat ini. Pembilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima pada sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas. Next. Untuk membantu memahami rumus ini sepenuhnya, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh. Tabel 91 merangkum durasi dan fitur-fiturnya yang kami ilustrasikan dalam contoh. Secara umum, persamaan durasi ditulis sebagai rumus berikut, di mana M sama dengan berapa kali per tahun bunga dibayarkan. Next. Jangka waktu obligasi berbunga. Durasi obligasi tanpa kupon. AS telah menciptakan obligasi dengan kupon 0 yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain menghapus kupon individual dan prinsipal dari obligasi treasury biasa dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi, korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. US T-bills dan commercial paper biasanya diterbitkan berdasarkan diskon dan merupakan contoh tambahan obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal saat diterbitkan. Membayar nilai nominal misalnya $1.000 pada saat jatuh tempo dan tidak memiliki arus kas intervensi. Seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Harga saat ini yang bersedia dibayar investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dari bayaran tunggal tetap atau nilai nominal obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo di sini $1.000 atau selanjutnya atau P sama dengan 1.000 per 1 plus R.
R dikali N, di mana R adalah hasil majemuk tahunan yang dibutuhkan hingga jatuh tempo, N adalah jumlah tahun hingga jatuh tempo, dan P adalah harga. Karena tidak ada arus kas intervensi, seperti kupon antara penerbitan dan jatuh tempo, berikut ini harus benar. DB sama dengan MB. Artinya, durasi obligasi zero kupon sama dengan jatuh temponya. Perhatikan bahwa hanya untuk obligasi tanpa kupon yang durasi dan jatuh temponya sama. Memang, untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya akan selalu kurang dari jatuh temponya. Next. Durasi obligasi konsolidasi atau perpetuitas. Meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat, secara teoritis mereka tertarik untuk mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. Obligasi konsol membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah tidak pernah matang, yaitu adalah kekalahan MC sama dengan Y. Padahal obligasi konsol yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada 1890-an untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih beredar. Namun, meskipun jatuh temponya secara teoritis tak terhingga, rumus durasi ikatan konsolidasi adalah DK sama dengan 1 plus 1 per R. Next. Durasi obligasi konsolidasi, di mana R adalah hasil yang dibutuhkan hingga jatuh tempo. Misalkan kurva imbal hasil menyiratkan R sama dengan 5% per tahun, maka durasi obligasi konsol akan menjadi 1 DC sama dengan 1 plus 0,05 sama dengan 21 tahun. Jadi, sementara kedewasaan tidak terbatas, durasinya terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsolidasi turun. Pertimbangkan periode 1979 sampai 1982 ketika beberapa imbal hasil naik menjadi sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka panjang. Kemudian DC sama dengan 1 plus 1 per 0,2 sama dengan 6 tahun. Next. Fitur durasi. Next. Durasi dan kematangan. Perbandingan tabel 96, 93, dan 97 menunjukkan bahwa durasi meningkat seiring dengan jatuh tempo aset atau liabilitas pendapatan tetap. Tetapi pada tingkat yang menurun, ini adalah kasus untuk sebagian besar sekuritas. Perlu dicatat, bagaimanapun bahwa untuk obligasi yang dijual di bawah par, durasi meningkat pada tingkat yang menurun hingga titik tertentu. Pada jatuh tempo yang panjang, misalnya 50 tahun, durasi mulai menurun. Beberapa obligasi di pasar memiliki jatuh tempo yang cukup lama untuk melihat penurunan ini. Next. Durasi dan hasil. Perbandingan tabel 93 dan 95 menunjukkan bahwa durasi menurun seiring dengan hasil meningkat. Karena hasil obligasi negara meningkat dari 12% menjadi 16%, tabel 93 dan 95, durasi obligasi menurun dari 1883 tahun menjadi 1878 tahun. Ini masuk akal secara intuitif karena hasil yang lebih tinggi mendiskontokan arus kas lebih berat dan kepentingan relatif atau bobot dari arus kas kemudian menurun bila dibandingkan dengan arus kas sebelumnya pada aset atau liabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Fibi. Durasi dan bunga kupon. Perbandingan tabel 94 dan 93 menunjukkan bahwa semakin tinggi pembayaran kupon atau bunga yang dijanjikan atas sekuritas, maka semakin rendah durasinya. Karena tingkat kupon pada obligasi Treasury AS meningkat dari 6% menjadi 8%, pada tabel 94 dan 93, durasi obligasi menurun dari 1909 tahun menjadi 1883 tahun. Hal ini disebabkan semakin besar kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan, semakin cepat arus kas diterima oleh investor,
dan semakin tinggi bobot nilai sekarang dari arus kas tersebut dalam perhitungan durasi. Atas dasar nilai waktu uang, investor menutup investasi awal lebih cepat ketika pembayaran kupon lebih besar. Next. Arti ekonomis dari durasi. Next. Sejauh ini kami telah menghitung durasi untuk sejumlah aset dan liabilitas pendapatan tetap yang berbeda. Sekarang siap untuk membuat hubungan langsung antara angka yang diukur dalam tahun yang kita sebut durasi dan sensitivitas suku bunga dari suatu aset atau liabilitas atas seluruh portofolio LK. Selain menjadi ukuran umur rata-rata dalam pengertian arus kas dari aset atau liabilitas, durasi juga merupakan ukuran langsung dari sensitivitas suku bunga atau elastisitas dari aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik D, semakin sensitif harga aset atau kewajiban tersebut terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Next. Membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. Dari gambar di atas, di mana P itu adalah harga pada obligasi, C adalah kupon atau pembayaran bunga tahunan, R yield to maturity, N-nya jumlah periode hingga jatuh tempo, F nilai nominal obligasi. Ingin mengetahui bagaimana harga obligasi berubah ketika imbal hasil naik. Kita tahu bahwa harga obligasi turun, tetapi kita tetap ingin mendapatkan ukuran langsung dari besarnya penurunan ini, yaitu tingkat sensitivitas harganya. Next. Risiko durasi dan suku bunga. Next. Bagi LK, relevansi utama durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola exposure risiko suku bunga. Yang juga penting adalah peran durasi dalam memungkinkan LK untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko suku bunga pada neracanya atau sebagian dari neraca itu. Ada dua contoh bagaimana LK dapat menggunakan durasi untuk mengelola risiko suku bunga. Yang pertama, penggunaannya oleh perusahaan asuransi dan pengelola dana pensiun untuk membantu memenuhi pembayaran arus kas yang dijanjikan kepada pemegang polis atau penerima manfaat pada waktu tertentu di masa depan. Dua, penggunaannya untuk mengurangi atau mengimunisasi seluruh neraca LK terhadap risiko suku bunga. Next. Durasi dan manajemen risiko suku bunga pada sekuritas tunggal. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah penataan investasi aset mereka sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis di beberapa periode mendatang. Risiko bagi pengelolaan perusahaan asuransi jiwa adalah suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi pemegang premi bisa turun. Dengan demikian, akumulasi pengembalian premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Next.
Misalkan kita berada di tahun 2019 dan perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran yang dijamin kepada pemegang polis dalam 5 tahun 2024. Untuk penyederhanaan, kita asumsikan bahwa target pembayaran yang dijamin ini adalah 1,4669 dolar, pembayaran polis langsung saat pensiun setara dengan investasi 1.000 dolar pada tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 8% selama 5 tahun. Untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya dari resiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat 1,469 dolar dalam 5 tahun terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. FI berinvestasi baik dalam jatuh tempo 5 tahun dan durasi obligasi kupon 0 atau dalam obligasi kupon dengan durasi 5 tahun akan menghasilkan arus kas 1,469 dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Selanjutnya, kami mempertimbangkan dua strategi, membeli obligasi berdiskon dalam jangka waktu 5 tahun dan membeli obligasi kupon berdurasi 5 tahun. Next. Beli obligasi jatuh tempo 5 tahun. Diberi nilai nominal 1.000 dolar, hasil 8% dan dengan asumsi peracikan tahunan, harga per obligasi diskon 5 tahun saat ini adalah 680,58 dolar per obligasi. Dengan rumus seperti di gambar bawah, di mana 1.000 dolar dibagi dengan 1,08 dolar pangkat 5. Jika perusahaan asuransi membeli 1,469 obligasi ini dengan biaya total 1.000 pada tahun 2019, investasi ini akan menghasilkan tepat 1.469 dolar pada saat jatuh tempo dalam 5 tahun. Dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi perubahan suku bunga. Next, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, beli obligasi kupon durasi 5 tahun. Misalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun, kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon dengan durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunga. Dalam contoh ini, investasi yang tepat adalah obligasi berkupon berdurasi 5 tahun. Lalu pada tabel 9.2 bahwa Eurobond jatuh tempo 6 tahun membayar kupon 8% dengan hasil 8% hingga jatuh tempo memiliki durasi 4.993 tahun atau sekitar 5 tahun. Jika kita membeli obligasi berjangka waktu 6 tahun, durasi 5 tahun ini pada 2009 dan menahannya selama 5 tahun hingga 2024. Jangka waktunya sama persis dengan cakrawala target perusahaan asuransi. Arus kas yang dihasilkan pada akhir 5 tahun akan menjadi 1.469 dolar
apakah suku bunga tetap pada 8% atau seketika atau segera naik menjadi 9% atau turun menjadi 7%. Dengan demikian, membeli obligasi kupon yang durasinya sama persis dengan horizon waktu perusahaan asuransi juga mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga. Lalu jangka waktu dan manajemen risiko suku bunga pada seluruh neraca laporan lembaga keuangan. Sejauh ini kita telah melihat durasi instrumen individual dan cara memilih sekuritas pendapatan tetap individual untuk melindungi FI seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dengan kewajiban yang telah dijanjikan sebelumnya seperti pembayaran program pensiun di masa depan. Model durasi juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga keseluruhan untuk FI, yaitu mengukur kesenjangan durasi pada neracanya. Kesenjangan durasi untuk lembaga keuangan. Untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan FI, pertama-tama menentukan durasi portofolio aset FI dan durasi portofolio kewajibannya. Dapat dihitung dengan rumus D A sama dengan X1A D1A D pangkat A1 ditambah X2A D pangkat A2 ditambah titik-titik dan seterusnya. Dan DL sama dengan D1L D pangkat L1 ditambah X2L D pangkat L2 dan ditambah dan seterusnya, yang dimana S1J ditambah X2J ditambah XNJ sama dengan 1 dan J adalah A dan L. S1J dalam persamaan adalah proporsi nilai pasar dari setiap aset atau liabilitas yang dimiliki dalam masing-masing portofolio aset dan liabilitas. Jadi, jika obligasi negara baru 30 tahun adalah 1% dari portofolio asuransi jiwa, dan DA atau durasi obligasi tersebut sama dengan 9,25 tahun. Maka XD-nya 0,01 dikali 9,25 yaitu 0,0925. Sederhananya, durasi portofolio aset atau liabilitas adalah rata-rata tertimbang nilai pasar dari durasi masing-masing aset atau liabilitas pada neraca lembaga keuangan. Pertimbangkan neraca nilai pasar FI yang disederhanakan. Itu asetnya 100, liabilitas dan liabilitasnya 90, ekuitasnya 10, jadi totalnya 100. Yang dimana balance sheet-nya A sama dengan L plus E dan delta A sama dengan delta L plus delta E atau delta E sama dengan delta A dikurang delta L. Yang artinya
Ketika suku bunga berubah, perubahan ekuitas FI atau kekayaan besi sama dengan selisih perubahan nilai pasar aset dan kewajiban di setiap sisi neraca karena delta E sama dengan delta A dikurang delta L. Kita perlu menentukan bagaimana delta A dan delta L perubahan nilai pasar aset dan kewajiban neraca terkait dengan durasi. Pengaruh perubahan suku bunga pada nilai pasar FI, ekuitas atau kekayaan bersih terurai menjadi 3 efek. Yang pertama, kesenjangan durasi yang disesuaikan leverage sama dengan DA dikurang DLK. Kesenjangan ini diukur dalam beberapa tahun dan mencerminkan tingkat ketidaksesuaian durasi dalam neraca lembaga keuangan. Secara khusus, semakin besar kesenjangan ini secara absolut, FI semakin terekspos terhadap guncangan suku bunga. Lalu yang kedua, ukuran FI. Istilah A mengukur ukuran aset lembaga keuangan. Semakin besar skala FI, semakin besar ukuran dolar dari potensi exposure kekayaan bersih dari guncangan suku bunga tertentu. Lalu yang ketiga, besarnya shock suku bunga, yaitu semakin besar guncangan, semakin besar exposure FI. Mengingat hal ini, kami menyatakan exposure kekayaan bersih lembaga keuangan sebagai delta E sama dengan min leverage adjusted duration gap dikali asset size dikali interest rate shock. Guncangan suku bunga sebagian besar berada di luar FI dan seringkali diakibatkan oleh perubahan dalam kebijakan Federal Reserve namun ukuran kesenjangan durasi dan ukuran FI berada di bawah kendali manajemen. Kotak perspektif industri melaporkan kesenjangan durasi dan perkiraan perubahan nilai ekuitas untuk 3 lembaga keuangan selama kuartal pertama 2015. Kesenjangan durasi Fannie Mae rata-ratanya 0,2 bulan, tetapi berkisar antara min 0,5 bulan dan 1,1 bulan. Kesenjangan durasi Freddie Mac rata-ratanya yaitu 0,1 bulan dan berkisar antara min 0,3 bulan dan 0,8 bulan. Bahkan fluktuasi kecil ini membuat Fannie Mae dan Freddie Mac masing-masing mencapai 100 juta dolar dan 250 juta dolar dalam ekuitasnya. Persamaan dan model durasi menyediakan manajer FI dengan tolak ukur kinerja FI untuk berbagai perubahan suku bunga dan oleh karena itu sejauh mana FI terkena risiko suku bunga. Jika untuk perubahan suku bunga yang diharapkan manajer menemukan perubahan ekuitas akan kecil atau negatif, model durasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan di dalam atau di luar neraca FI untuk mengurangi atau bahkan mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga.
Dengan menggunakan contoh, bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat menggunakan informasi tentang jeda durasi lembaga keuangan untuk merestrukturisasi neraca untuk membatasi kerugian dan bahkan mengabalkan kekayaan bersih pemegang saham terhadap risiko bunga, yaitu mengatur selanjutnya imunisasi dan pertimbangan regulasi. Pada bagian sebelumnya, kami berasumsi bahwa manajer FI ingin menyusun durasi aset dan kewajiban untuk mengimunisasi ekuitas atau kekayaan bersih, yaitu E, pemilik ekuitas FI dari guncangan suku bunga. Namun, regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi permodalan lembaga keuangan. Nah, yang paling sederhana yaitu rasio modal FI terhadap aset atau E per A sama dengan rasio modal atau kekayaan bersih. Sementara target ini biasanya telah dirumuskan dalam istilah akuntansi nilai buku untuk lembaga penyimpanan itu dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi. Juga SIC telah lama menganjurkan rasio modal berdasarkan akuntansi nilai pasar untuk lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Mengingat peraturan ini dikenakan pada tingkat minimum rasio modal, jika di tingkat aset FI berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, manajer FI mungkin paling tertarik untuk mengimunisasi perubahan rasio modal atau delta E per A karena bunga tingkat resiko daripada perubahan tingkat modal yaitu AE. Sebagai contoh, misalkan manajer FI mendekati rasio modal minimum yang disyaratkan peraturan, misalnya 4,5% untuk lembaga penyimpanan dan ingin mengimunisasi FI terhadap setiap penurunan rasio ini jika suku bunga naik 13, itu yaitu target imunisasi tidak lagi delta E sama dengan 0 ketika tarif perubahan tetapi delta E per A sama dengan 0. Jelas mengimunisasi delta E terhadap risiko suku bunga tidak dapat menghasilkan strategi pengelolaan yang sama dengan mengimunisasi delta E per A. Portofolio yang dibuat untuk mengimunisasi AE akan memiliki durasi pertandingan yang berbeda dari yang dibutuhkan untuk mengimunisasi delta E per A, atau lebih sederhananya manajer dapat memuaskan pemegang saham FI atau regulator tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Lebih khususnya ketika tujuannya adalah untuk mengimunisasi modal ekuitas terhadap risiko bunga, yaitu untuk menetapkan delta
E sama dengan 0, manajer FI harus menyusun neraca sehingga selisih durasi penyesuaian leverage adalah 0. Ini merupakan aturan delta E sama dengan 0 sama dengan del DA dikurang KDL atau atur DA sama dengan KDL sebagai perbandingan untuk mengembal rasio modal, yaitu menetapkan delta E per A sama dengan 0, manajer perlu menetapkan DA sama dengan DL. Dalam skenario ini, efek penyesuaian reference atau keluar jika DA sama dengan 5, maka mengimunisasi rasio modal akan memerlukan pengaturan DL sama dengan 5. Selanjutnya, kesulitan dalam menerapkan model durasi yang akan dilanjutkan oleh Nawang Sekar. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam menerapkan model durasi. Kritik terhadap model durasi sering mengklaim bahwa model ini sulit diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna di sebagian besar situasi dunia nyata. Bahkan, model yang digunakan oleh Bank for International Settlements untuk memantau pengambilan risiko suku bunga bank sangat didasarkan pada model durasi. Pada bagian ini, kita melihat berbagai kritik terhadap model, durasi, dan membahas cara-cara yang akan ditangani oleh manajer FI dalam prakteknya. Pada bab ini, kami menyajikan beberapa masalah lanjutan yang terkait dengan kelemahan ini. Next. Selanjutnya, penyesuaian durasi bisa mahal. Kritik menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer FI dapat mengubah DA dan DL untuk mengimunisasi FI terhadap resiko suku bunga, merestrukturisasi neraca FI yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen ini mungkin benar secara historis, pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritisasi aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan menurunkan biaya transaksi. Restrukturisasi neraca utama. Selain itu, seorang manajer lembaga keuangan masih dapat mengelola exposure risiko menggunakan model durasi dengan menggunakan teknik selain penyeimbangan kembali portofolio langsung untuk mengimunisasi risiko suku bunga. Manajer bisa mendapatkan banyak hasil yang sama dari pencocokan durasi langsung dengan mengambil posisi lindung nilai di pasar untuk sekuritas derivatif seperti kontrak berjangka, opsi, topi, lantai, dan kerah, serta swap. Next. Imunisasi adalah masalah dinamis. Imunisasi merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik. Mari kita kembali ke contoh imunisasi sebelumnya, di mana perusahaan asuransi berusaha membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi pada suku bunga. Kami menunjukkan bahwa membeli obligasi berjangka 6 tahun, 8% kupon dengan durasi 5 tahun, mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga seketika.
Kata seketika sangat penting di sini. Hal ini berarti perubahan suku bunga segera telah membeli obligasi. Namun, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu selama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi berubah seiring berjalannya waktu, yaitu mendekati jatuh tempo atau tanggal horizon target. Selain itu, durasi berubah pada tingkat yang berbeda dari waktu sebenarnya atau waktu kalender. Untuk memahami efek waktu ini, pertimbangkan posisi lindung nilai awal di mana perusahaan asuransi membeli obligasi berdurasi 5 tahun, jatuh tempo 6 tahun. Obligasi kupon 8% pada tahun 2019 agar sesuai dengan target arus kasnya sebesar $1.469 pada tahun 2024. Mengetahui, misalkan manajer FI menempatkan obligasi di laci bawah meja dan tidak memikirkannya selama setahun, percaya bahwa posisi perusahaan asuransi dilindungi sepenuhnya. Setelah 1 tahun telah berlalu, misalkan suku bunga telah turun dari 8% jadi 7% dan manajer membuka laci meja dan menemukan obligasi. Next. Mengetahui tanggal target sekarang hanya 4 tahun lagi, manajer menghitung ulang durasi obligasi. Bayangkan keterkejutan manajer saat menemukan bahwa obligasi kupon 8% yang sama dengan imbal hasil 7% dan hanya tersisa 5 tahun hingga jatuh tempo memiliki durasi 4,33 tahun. Ini berarti perusahaan asuransi tidak lagi melakukan lindung nilai. Durasi 4,3 tahun, portofolio obligasi ini melebihi cakrawala investasi 4 tahun. Akibatnya, manajer harus merestrukturisasi portofolio obligasi agar tetap diimunisasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjual beberapa obligasi 5 tahun dan membeli beberapa obligasi dengan durasi lebih pendek. Misalnya, perusahaan asuransi menjual 50% dari obligasi 5 tahun dengan durasi 4,33 tahun dan menginvestasikan hasilnya dalam obligasi berdurasi 3,67 tahun dan jatuh tempo tanpa kupon. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa imunisasi berdasarkan durasi merupakan strategi yang dinamis. Secara teori, strategi mengharuskan manajer portofolio untuk menyeimbangkan kembali portofolio secara terus-menerus untuk memastikan bahwa durasi portofolio investasi sama persis dengan cakrawala investasi. Karena penyeimbang kembali secara terus-menerus mungkin tidak mudah dilakukan dan melibatkan biaya transaksi yang mahal, sebagian besar manajer portofolio berusaha untuk hanya diimunisasi secara dinamis terhadap perubahan suku bunga dengan menyeimbangkan kembali pada interval diskret seperti triwulan. Next. Perubahan suku bunga besar dan konveksitas. Durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan suku bunga kecil dalam urutan 1 basis poin. Tapi misalkan guncangan suku bunga jauh lebih besar, sekitar 2% atau 200 basis poin, kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang seberapa banyak harga sekuritas akan berubah dan karena hanya menjadi ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Melihat gambar 95, Anda dapat melihat alasannya. Catat pertama perubahan harga obligasi karena perubahan hasil sesuai dengan model durasi dan kedua, hubungan sebenarnya yang dihitung secara langsung menggunakan perhitungan nilai sekarang yang tepat untuk penilaian obligasi. Next. Model durasi memprediksi bahwa hubungan antara syok suku bunga dan perubahan harga obligasi akan berbanding lurus dengan durasi. Namun dengan tepat menghitung perubahan harga obligasi yang sebenarnya, akan menemukan bahwa untuk kenaikan suku bunga yang besar, durasi melebihi perkiraan jatuhnya harga obligasi, sedangkan untuk penurunan suku bunga yang besar itu meremehkan kenaikan harga obligasi. Yang artinya model durasi memprediksi efek simetris untuk kenaikan suku bunga dan penurunan harga obligasi.
Pada gambar 95, untuk kenaikan tarif, efek kerugian modal cenderung lebih kecil daripada efek keuntungan modal untuk penurunan tarif. Perhatikan bahwa konveksitas adalah fitur yang diinginkan untuk ditangkap oleh manajer FI dalam portofolio aset. Membeli obligasi atau portofolio aset yang menunjukkan banyak konveksitas atau kelangkungan dalam hubungan kurva harga hasil serupa dengan membeli asuransi resiko suku bunga parsial. Secara khusus, konveksitas tinggi berarti bahwa untuk perubahan suku bunga yang sama besar naik dan turun. Misalnya plus atau minus 2%. Efek keuntungan modal dari penurunan suku bunga ini lebih mengimbangi efek kerugian modal dari kenaikan suku bunga. Next. Untuk melihat pentingnya memperhitungkan efek konveksitas dalam menilai dampak perubahan suku bunga yang besar pada portofolio FI, pertimbangkan Eurobond 6 tahun dengan kupon dan hasil 8%. Menurut pada gambar 96, jika tarif naik dari 8% jadi 10%, model durasi memprediksi harga obligasi akan turun sebesar 9,2463%. Kemudian, ini adalah titik C pada gambar 96. Seperti yang dilihat, penurunan harga sebenarnya atau aktual kurang dari prediksi penurunan sebesar $5.358, yang berarti lebih dari 0,5% kesalahan menggunakan model durasi. Alasan untuk ini adalah konveksitas alami pada kurva harga hasil saat hasil meningkat. Pertanyaan penting bagi manajer FI adalah apakah kesalahan 0,5% cukup besar untuk dikhawatirkan. Hal ini bergantung pada besarnya perubahan suku bunga dan ukuran portofolio yang dikelola. Jelas, 0,5% dari angka yang besar akan tetap menjadi angka yang besar. Next. Ringkasannya, pada bab ini menganalisis pendekatan model duration gap untuk mengukur resiko suku bunga. Model kesenjangan durasi lebih unggul daripada model kesenjangan repricing sederhana karena menggabungkan waktu arus kas serta efek jatuh tempo ke dalam ukuran sederhana risiko suku bunga. Ukuran kesenjangan durasi dapat digunakan untuk mengimmunisasi kewajiban tertentu serta seluruh neraca FI, namun seperti yang ditunjukkan pada bagian akhir bab ini, sejumlah potensi masalah muncul dalam penerapan model kesenjangan durasi dalam skenario dunia nyata. Terlepas dari kelemahan ini, model kesenjangan durasi cukup kuat dan dapat menangani sejumlah besar kompleksitas dunia nyata, seperti resiko kredit, konveksitas, suku bunga, mengambang, dan jatuh tempo yang tidak pasti. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.